Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, kami dari kelompok Learning Disability. Oke, di sini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu Learning Disability. Eh, di sini kelompoknya ada Muhammad Riko Sandiva, Tresna Halis Fauzan, Fajar Pratama, dan Raiha Mular Markaya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari anak berkesulitan belajar atau bisa disebut learning disabilitas. Anak berkesulitan belajar atau learning disabilitas adalah anak yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau menghitung. Jadi anak berkesulitan belajar atau learning disabilitas ini anak yang sedikit lambat dalam menerima pembelajaran atau sesuatu oleh dirinya, dan ia disebut anak learning disabilitas atau anak berkesulitan belajar. Oke, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri anak learning disability. Yang A, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang B, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang sudah berusaha giat belajar, tetapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. Yang C, lambat dalam melaksanakan atau melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Yang D, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berdusta, dan sebagainya. Yang E, menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Yang F, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi anak berkesulitan belajar atau yang biasa disebut dengan learning disability. Mengenal anak-anak berkesulitan belajar spesifik, fisik disability juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesulitan belajar pandemik dan para akademik dan kesulitan belajar akademik. Oke, yang pertama itu kesulitan belajar pra akademik. Di sini yang pertama itu ada dispraksia ideomotoris, yang kedua ada dispakria ideosional, yang ketiga ada dispakria konstruksional, yang keempat ada disparia oral. Oke, yang kedua itu kesulitan belajar akademik. Yang pertama itu gangguan perkembangan bahasa dispisia. Yang kedua itu ada kesulitan belajar membaca atau disklesia. Yang ketiga itu ada kesulitan belajar menulis yang bisa disebut dengan disgrafia. Yang terakhir itu ada kesulitan belajar berhitung yang bisa disebut dengan diskalkulia. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalis Tresna Fauzian dengan NPM 181063107085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi faktor-faktor. Yang pertama ada faktor keturunan. Nah, studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua ataupun kakek dan neneknya
menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai tingkat tertentu. Nah, yang selanjutnya ada faktor latar belakang sosial dan ekonomi, pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkolerasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai 3 tahun sampai dengan remaja. Pada faktor selanjutnya ada faktor lingkungan hidup. Lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik juga. Lingkungan yang dinilai paling buruk bagi perkembangan intelijensi adalah panti-panti asuhan serta institusi lainnya, terutama bila anak ditempatkan di sana pada sejak awal kelahirannya atau kehidupannya. Yang selanjutnya ada faktor kondisi fisik. Kondisi fisik dan keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat menyebabkan dan menjadi faktor sebagai tingkat kemampuan mental yang rendah. Yang selanjutnya ada faktor iklim emosi. Iklim emosi di mana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Nah, pada materi selanjutnya ada mengenai karakteristik. Yang pertama, hyperaktif. Nah, hyperaktif ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi lebih aktif dari biasanya. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, dan perilaku impulsif dan mudah terusik. Nah, yang kedua ada gangguan persepsi motorik. Gangguan persepsi motorik yang terjadi pada semua seiring bagaimana usia dan mengalami perubahan pandangan dan respon atas tingkah laku dan lingkungan dan orang sekitarnya yang sejalan dengan tingkat kematangan yang dicapai. Perkembangan persepsi motorik akan berperan terhadap penguasaannya terhadap segala tugas yang dibebankan atau yang diberikan padanya. Misalnya, pada anak sekolah, perkembangan persepsi motorik berhubungan dengan penguasaan akan tugas sekolah yang akan diterimanya. Nah, perkembangan persepsi motorik penting untuk diperhatikan sebab jika terjadi hambatan menyebabkan terjadinya kesulitan belajar akademik atau kesulitan dalam mempelajari hal-hal baru yang harusnya bisa menjadi bekal ketika ia dewasa. Yang ketiga ada emosi yang labil. Kondisi di saat seseorang mudah berubah keadaan perasaan dan kejiwaannya dan sedih. Kejiwaannya misalkan dari sedih berubah menjadi marah, sering marah-marah dikarenakan sesuatu yang tidak jelas dan sikap-sikap lainnya. Dan yang keempat ada kurang koordinasi. Yang kelima ada gangguan perhatian, dan yang selanjutnya yang keenam ada perilaku impulsif. Impulsif itu sendiri bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati, sehingga apabila perilaku seseorang yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba di luar rencana, atau sebuah sikap yang tidak didukung alasan yang kuat, dan pada umumnya sikapnya tergolong irasional, maka disimpulkan tersebut termasuk pribadi impulsif. Ciri pribadi impulsif adalah kalau bicara atau berbuat seringkali tidak disertai alasan penalaran yang cukup jelas. Yang keenam ada gangguan memori atau berpikir. Biasanya anak yang seperti itu mudah sekali lupa dengan sesuatu hal yang harus diingat pada momen-momen pada sebelumnya atau yang sudah lama. Itu memori atau pola berpikirnya akan cukup terganggu seperti itu. Dan yang kedelapan ada kesulitan akademik khusus seperti membaca, menghitung, dan menulis. Yang ke-9 ada gangguan berbicara dan mendengar. Yang ke-10 hasil elektroencephalogram atau EEG tidak teratur
serta tanda neurologisnya yang tidak jelas.